Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan surat perintah paling aneh. Ketika kecerdikan mengalahkan kekuasaan yang ceroboh. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di dalam rumahnya yang kecil dan miring sedikit ke kiri. Bukan karena desain arsitektur, tapi karena sisi tembok yang rusak dan belum sempat diperbaiki. Sambil menyeruput teh yang sudah dingin sejak kemarin sore, Abu Nawas bergumam. Ah, hidup sederhana itu indah. Tak ada utang, tak ada masalah, kecuali kalau raja tiba-tiba ingat namaku. Belum sempat ia menghabiskan gumamannya, dar. Pintu rumahnya digedor keras. Buka atas nama raja, teriak seorang prajurit. Abu Nawas menghela napas panjang. Nah kan, baru dipikirkan, sudah dipanggil. Ia membuka pintu. Di depan rumah berdiri seorang prajurit istana dengan wajah tegang, memegang gulungan surat berstempel emas. Salah satu prajurit membaca dengan suara lantang. Surat perintah resmi dari istana. Abu Nawas diwajibkan melaksanakan perintah ini segera, tanpa bertanya, tanpa menunda. Abu Nawas mengernyit. Isinya apa? Prajurit membuka gulungan itu dan membacanya keras-keras. Atas perintah raja, Abu Nawas diwajibkan menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap dan membawa sesuatu yang tidak bisa dibawa dalam waktu 1 hari 1 malam. Setelah selesai membaca, suasana hening. Abu Nawas melotot. Sebentar, ini surat perintah atau teka-teki anak-anak? Prajurit menjawab tegas. Ini perintah raja. Jika gagal, hukumannya penjara. Abu Nawas tersenyum tipis. Baik. Aku terima. Tapi aku minta satu hal. Apa itu? Tolong jangan ubah satu huruf pun dari surat ini. Prajurit mengangguk, meski tidak paham maksudnya. Begitu prajurit pergi, Abu Nawas duduk termenung. Menangkap yang tak bisa ditangkap, membawa yang tak bisa dibawa, Ia bangkit dan berjalan ke pasar. Di pasar, ia berdiri di tengah keramaian dan berteriak. Wahai penduduk Baghdad! Aku sedang menangkap angin. Orang-orang tertawa. Angin kok ditangkap? Abu Nawas mengeluarkan kantong kain putih, mengibaskannya ke udara, lalu mengikat ujung kantong itu. Nah, angin sudah di dalam. Pedagang tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, aku menangkap bayangan. Silakan, jawab Abu Nawas santai. Setelah itu, Abu Nawas menuju sungai Tigris. Ia menatap air yang mengalir deras. Ia mengambil sebuah mangkuk, mencelupkannya, lalu berkata, Aku membawa aliran sungai. Mana mungkin sungai dibawa, kata seorang nelayan. Abu Nawas tersenyum. Surat perintah tidak bilang sungainya harus berhenti mengalir. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa kain putih yang terikat rapat dan mangkuk berisi air sungai. Raja duduk di singgasananya dengan wajah serius. Abu Nawas, apakah kau berhasil? Abu Nawas membungkuk hormat. Dengan izin raja, aku telah melaksanakan surat perintah tanpa mengubah satu kata pun. Ia menunjukkan kain putih di tangannya. Ini yang tidak bisa ditangkap, angin. Para menteri berbisik-bisik. Lalu Abu Nawas mengangkat mangkuk. Dan ini yang tidak bisa dibawa, aliran sungai. Raja mengerutkan kening. Itu hanya air biasa. Abu Nawas langsung membuka surat perintah. Mohon raja membaca kembali dengan teliti. Raja membaca, lalu terdiam. Tidak tertulis bagaimana cara menangkap, tidak disebut harus permanen, dan tidak ada larangan menggunakan akal. Tiba-tiba raja tertawa keras. Hahaha.
surat ini memang aneh, tapi kau lebih aneh lagi, Abu Nawas. Para menteri ikut tertawa, meski sebagian malu karena merekalah yang menyusun surat itu. Raja berkata, "Baiklah, kau bebas. Bahkan aku beri hadiah emas." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih, Raja. Tapi boleh aku memberi saran?" "Apa itu?" "Jika membuat perintah, jangan lupa pakai akal sebelum stempel." Istana kembali riuh oleh tawa. Pesan moral. Kekuasaan tanpa kejelasan akan melahirkan perintah yang absurd. Kecerdikan, ketenangan, dan kemampuan membaca situasi bisa mengalahkan tekanan dan ancaman. Jangan takut pada masalah aneh, takutlah jika berhenti berpikir. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tetangga pelit. Di sebuah sudut kota Baghdad yang ramai dan penuh warna, tinggallah seorang lelaki cerdas bernama Abu Nawas. Ia dikenal bukan karena hartanya, melainkan karena akalnya yang licin, lidahnya yang tajam, dan kelakuannya yang sering membuat orang tertawa sekaligus merenung. Rumah Abu Nawas berdempetan dengan rumah seorang lelaki bernama Salim bin Qurtubi, seorang pedagang kaya raya yang terkenal ke seluruh kampung karena satu hal saja, pelitnya minta ampun. Orang-orang sampai berkata, jika Salim menjatuhkan uang, uang itu akan menangis karena tahu tidak akan punya teman. Salim bukan orang miskin. Gudang berasnya penuh, dapurnya harum, dan pakaiannya selalu rapi. Namun anehnya, tak pernah sekalipun ia berbagi. Jika ada tetangga sakit, Salim pura-pura tuli. Jika ada musafir kelaparan, Salim menutup pintu lebih rapat. Jika ada anak kecil minta air, Salim akan bertanya, "Airnya mau diminum atau hanya dilihat?" Abu Nawas sering memperhatikan semua itu sambil mengelus janggutnya. Pelit seperti ini bukan hanya menyusahkan orang lain, gumam Abu Nawas, tapi juga berbahaya bagi kesehatan hati. Suatu sore, aroma masakan lezat menyebar ke seluruh kampung. Aroma daging panggang, rempah, dan bawang tumis membuat perut siapapun bernyanyi. Abu Nawas mengendus udara. "Wah, ini pasti masakan Salim," katanya sambil tersenyum miring. Benar saja. Salim sedang memasak hidangan paling mewah untuk dirinya sendiri. Pintu dan jendela ditutup rapat, tapi aroma tetap menyelinap keluar, seolah sengaja menggoda orang-orang lapar. Abu Nawas berdiri tepat di depan rumah Salim, menghirup udara dalam-dalam. "Alhamdulillah," katanya keras-keras. Salim mendengar dari dalam dan segera keluar. "Apa yang kau lakukan di depan rumahku, Abu Nawas?" bentaknya. Abu Nawas tersenyum polos. "Aku sedang makan." Salim terkejut. "Makan? Kau tidak membawa apa-apa?" Abu Nawas menunjuk hidungnya. "Aku makan aroma masakanmu. Nikmat sekali." Salim marah. "Hei, aroma itu milikku." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, aku kembalikan." Ia lalu meniup udara ke arah rumah Salim sambil berkata, Ini aromamu, ku kembalikan utuh." Orang-orang yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak, sementara wajah Salim merah seperti cabai direbus. Namun Abu Nawas tahu, pelajaran kecil tidak cukup untuk orang sepelit Salim. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas berpura-pura jatuh sakit. Ia mengerang keras di halaman rumah. Aduh, perutku, kepalaku." Warga berdatangan memberi bantuan. Ada yang membawa air, ada yang membawa roti, ada yang membawa sup hangat. Semua, kecuali Salim. Salim hanya berdiri di balik pintunya, mengintip, lalu menutup kembali dengan cepat. Abu Nawas melihat itu dan tersenyum dalam hati. "Baiklah,
Saatnya pelajaran tingkat lanjut. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Salim dengan wajah ceria. "Wahai tetanggaku yang terhormat," kata Abu Nawas manis. "Aku ingin mengundangmu makan malam di rumahku." Salim curiga. "Gratis?" "Tentu saja," jawab Abu Nawas cepat. Mata Salim langsung berbinar. "Kalau begitu, aku akan datang." Malam tiba. Salim datang dengan perut kosong dan harapan besar. Di ruang makan Abu Nawas, meja terlihat kosong. Tak ada nasi. Tak ada lauk. Tak ada air. Salim bingung. Mana makanannya? Abu Nawas duduk tenang sambil tersenyum. "Silakan," katanya. "Nikmati." "Nikmati apa?" bentak Salim. Salim marah. "Ini penghinaan." Abu Nawas menatapnya lembut. "Tidak, ini cermin." Salim terdiam. "Kau sering menikmati makanan sendirian, menutup pintu, membiarkan tetanggamu hanya mencium aromanya. Sekarang kau tahu rasanya makan tanpa makan." Salim menunduk. Untuk pertama kalinya, dadanya terasa sesak bukan karena lapar, tapi karena malu. Aku salah," katanya pelan. "Selama ini aku kaya, tapi hatiku miskin." Keesokan harinya, terjadi keajaiban kecil di kampung itu. Salim membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Ia membagikan makanan, air, dan senyum. Anak-anak tertawa, orang-orang terkejut, dan Abu Nawas hanya mengangguk puas. "Alhamdulillah," gumam Abu Nawas. "Satu hati sembuh, satu kampung bahagia." Pesan moral. Kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak yang kita simpan, tetapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan. Kepelitan mungkin menjaga harta, tapi akan merusak hati dan hubungan. Kecerdikan yang disertai niat baik bisa menjadi jalan untuk menyadarkan tanpa menyakiti. Berbagi tidak membuat kita miskin, justru membuat hidup terasa lebih kaya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kamar rahasia. Di suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, istana tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan berlarian sambil membawa gulungan kain, ket, dan perkakas. Ternyata, Raja Harun al-Rashid sedang merenovasi sebagian istana. Namun ada satu bagian yang paling mencuri perhatian, sebuah pintu tua dari kayu hitam berukir rumit, yang selama bertahun-tahun tertutup rapat. Raja berdiri di depan pintu itu sambil memegang tongkat emasnya. "Sudah bertahun-tahun aku ingin tahu apa isinya," gumam sang raja. Tapi setiap penjaga istana bilang pintu ini terkutuk. Tepat saat itu, Abu Nawas muncul sambil membawa sekantong kurma dan wajah penasaran. "Baginda, wajah Anda seperti orang yang sedang menatap utang yang belum dibayar," katanya santai. Raja menghela napas. "Abu Nawas, ini pintu rahasia yang bahkan para leluhurku larang untuk dibuka." Semua orang takut. Abu Nawas menatap pintu itu dengan gaya sok bijak. "Kalau begitu, biarkan saya membuka." "Apa?" Raja hampir menjatuhkan mahkotanya. Semua pelayan terpental mundur seperti barisan domino. Abu Nawas mengangguk pelan. "Ya, Baginda. Karena kalau sesuatu tidak boleh dibuka, biasanya di dalamnya ada sesuatu yang sangat mengecewakan." Raja bingung. "Mengecewakan?" Raja menyerah dan memerintahkan penjaga untuk membawa peralatan. Seluruh istana berkumpul, termasuk para menteri yang gemetar ketakutan. "Baik, Abu Nawas," kata Raja. "Jika terjadi sesuatu yang menakutkan, kau harus bertanggung jawab." "Tenang, Baginda," jawab Abu Nawas sambil menepuk dadanya. "Saya sudah sarapan kurma."
Pikiran saya jernih. Pintu dibuka, dan ternyata, dengan suara krek, kerak, pintu akhirnya terbuka. Semua orang menahan napas. Asap keluar. Cahaya remang-remang. Debu beterbangan. Raja bersembunyi di belakang Abu Nawas, diam-diam. Para menteri memejamkan mata. Para pelayan siap pingsan. Lalu, Baginda, lihat. Apa itu? Seru raja. Di dalam ruangan besar itu, tidak ada harta karun. Tidak ada monster. Tidak ada roh penasaran. Yang ada hanyalah sebuah lemari tua berisi barang-barang kocak milik raja-raja terdahulu. Jubah raja yang warnanya tidak matching sama sekali. Mahkota berukuran kebesaran. Kaos kaki kerajaan yang bolong. Topi lucu berbentuk ayam. Guci berisi, sandal sebelah kanan saja. Seluruh ruangan penuh barang tidak penting yang disimpan entah untuk apa. Raja mendekat dan membuka salah satu kotak. Di dalamnya tertulis, barang rahasia raja terdahulu jangan dibuka kalau tidak mau malu. Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. Baginda, rupanya para pendahulu Anda hanya menyimpan barang-barang memalukan agar tidak dilihat rakyat. Raja memerah. Jadi selama ini, kamar rahasia ini cuma tempat menyimpan barang memalukan? Tapi, apa yang harus kulakukan dengan semua ini? Kalau rakyat tahu, mereka pasti menertawakan keluargaku. Abu Nawas mengangguk-angguk. Tenang Baginda. Saya punya ide. Ide MU selalu berbahaya, Abu Nawas. Tidak kali ini. Percayalah. Abu Nawas kemudian menyusun rencana cerdik untuk menyelamatkan wibawa raja. Abu Nawas mengumumkan kepada seluruh penghuni istana. Mulai hari ini, kamar rahasia ini adalah Museum Sejarah Komedi Raja-Raja Terdahulu. Semua kaget. Komedi? Tanya raja. Benar Baginda. Kita katakan bahwa raja-raja terdahulu memiliki selera humor tinggi dan sengaja membuat barang-barang lucu ini untuk menghilangkan stres. Rakyat akan menyukainya. Bahkan mereka akan memuji Baginda karena melestarikan humor para leluhur. Raja berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Itu ide yang bagus. Dan benar saja. Ketika rakyat datang melihat museum komedi itu, semua tertawa terbahak-bahak. Mereka pulang dengan cerita lucu bahwa raja-raja terdahulu ternyata humoris. Raja pun tersenyum bangga. Abu Nawas, kau memang penyelamat harga diri kerajaan. Abu Nawas terkekeh. Kalau begitu, bagaimana dengan hadiah kecil untuk penyelamat itu? Raja pura-pura tidak mendengar, lalu berjalan pergi. Abu Nawas mengejarnya. Baginda, saya tidak minta banyak, cukup jubah ayam itu untuk saya pakai ke pesta desa. Raja langsung berteriak, jangan pernah. Itu artefak kerajaan. Pesan moral. Kadang yang paling menakutkan bukanlah misterinya, tetapi rasa malu yang kita sembunyikan sendiri. Dan yang lebih penting, jangan takut membuka pintu lama dalam hidup. Siapa tahu isinya tidak semenakutkan yang kita pikirkan, bahkan bisa jadi bahan tawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan mimpi aneh. Di negeri Baghdad yang damai namun penuh kelucuan, Raja Harun al-Rasyid terkenal sebagai penguasa yang bijak, tapi juga gampang penasaran pada hal-hal aneh. Suatu malam, setelah makan malam terlalu banyak kebab dan susu kambing, sang raja tertidur dengan perut kenyang dan mimpi pun datang menyerangnya seperti rombongan unta yang tak sabar berlari di padang pasir. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menjadi pengemis miskin yang tinggal di gubuk reot, dikejar-kejar anjing jalanan, dan ditertawakan rakyatnya sendiri. Ia bangun dengan keringat dingin dan berteriak. Tidak!
Aku jadi pengemis. Harta dan istanaku hilang. Para penjaga istana yang mendengar teriakannya segera berlari masuk. Yang mulia, ada apa? Raja memegangi janggutnya sambil gemetar. Aku bermimpi jadi pengemis, dan rasanya nyata sekali. Mungkin itu pertanda buruk. Cepat, panggil para penafsir mimpi. Malam itu juga, istana penuh dengan orang bijak, ulama, dan dukun yang mengaku tahu arti mimpi. Tapi semua jawabannya membuat raja makin gelisah. Yang satu bilang, itu pertanda Anda akan kehilangan kekuasaan. Yang lain bilang, itu tanda bahwa rakyat akan memberontak. Dan seorang dukun berambut acak-acakan bahkan berkata, mimpi itu berarti jin sedang jatuh cinta pada Anda, tuanku. Jatuh cinta padaku? Jin perempuan? Seru raja ketakutan. Tidak. Aku tidak mau menikah dengan jin. Usir semua dukun itu. Namun, satu nama tiba-tiba disebut oleh pengawal, Abu Nawas. Raja langsung bersinar wajahnya. Benar. Panggil Abu Nawas. Kalau dia yang bicara, pasti ada logikanya, walau logika yang membuat kepalaku pening. Keesokan paginya, Abu Nawas datang dengan langkah santai, memakai sorban putih, jubah bersih, dan senyum licik khasnya. Ia memberi salam dan berkata, "Wahai Baginda, siapa yang membuat wajah mulia ini terlihat seperti kambing yang baru kehilangan rumput?" Raja menghela napas panjang. Abu Nawas, aku bermimpi aneh semalam. Aku jadi pengemis miskin, tidur di jalanan, dan semua orang menertawakanku. Abu Nawas menatap serius sebentar, lalu tersenyum. Lalu apa yang membuatmu takut, wahai Raja? Karena itu terasa nyata. Apakah itu pertanda buruk? Abu Nawas mengelus janggutnya pelan. Mungkin saja bukan pertanda buruk, melainkan peringatan halus. Mungkin Tuhan ingin Baginda tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat yang miskin dan lapar. Raja terdiam. Mungkin benar. Tapi kenapa rasanya seperti sungguhan? Aku benar-benar merasa hidup di sana. Abu Nawas menatap langit-langit istana seolah sedang menghitung laba-laba. Baginda, boleh aku bertanya sesuatu? Saat Baginda bermimpi jadi pengemis, apakah Baginda membawa seluruh perbendaharaan istana di dalam mimpi itu? Tidak, tentu saja tidak. Apakah Baginda membawa perhiasan atau makanan mewah? Tidak juga. Lalu kenapa sekarang Baginda takut seolah mimpi itu benar-benar bisa mencuri harta benda dunia nyata? Baginda hidup di dunia, bukan di dunia mimpi. Kalau begitu, mungkin Baginda terlalu serius bahkan saat tidur. Raja memutar bola matanya. Jadi maksudmu aku harus bersikap santai meskipun sedang mimpi jadi pengemis? Benar, tuanku, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Bahkan dalam mimpi, seorang raja tetap bisa bahagia asal tahu cara tertawa pada dirinya sendiri. Beberapa malam kemudian, raja penasaran dan berkata dalam hati, "Aku akan tidur lagi dan membuktikan kalau aku tidak takut mimpi itu." Namun begitu matanya terpejam, mimpi aneh kedua datang lebih parah. Kali ini ia bukan hanya jadi pengemis, tapi juga sedang ditangkap penjaga karena dituduh mencuri roti. Ia berteriak dalam mimpi, "Aku Raja Harun. Aku tidak mencuri." Tapi semua orang malah tertawa dan berkata, "Kalau kau Raja, aku ini Nabi." Ketika terbangun, Raja mendapati dirinya memegangi bantal sambil berteriak, "Ampunilah aku." Seluruh penjaga kembali panik. "Tuanku, mimpi lagi?" Raja mengangguk lemas. Aku dituduh mencuri roti. Bahkan dalam mimpi pun aku tidak dihormati." Maka Abu Nawas kembali dipanggil. Abu Nawas datang sambil membawa roti hangat dan berkata, "Sebelum Baginda bercerita, lebih baik isi perut dulu. Siapa tahu mimpinya datang karena lapar." Raja tertawa kecil. "Kau benar juga. Tapi kali ini aku sungguh terjebak. Aku tak bisa mengendalikan apapun di dalam mimpiku.
Abu Nawas menjawab tenang. Itu artinya Baginda perlu belajar menguasai pikiran sendiri. Kalau raja bisa memerintah ribuan orang di dunia nyata, kenapa tidak bisa memerintah satu mimpi? Raja mendengus. Dan bagaimana caranya memerintah mimpi, wahai bijak dari Baghdad? Abu Nawas tersenyum lebar. Tidurlah lagi malam ini, tapi sebelum tidur, ucapkan ini 3 kali. Aku raja, bahkan dalam mimpiku sendiri. Kalau berhasil, besok Baginda akan bangun dengan senyum lebar. Raja pun menuruti nasihat itu. Malam ketiga, Raja kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia sadar sedang bermimpi. Ia melihat dirinya di pasar, dan para penjaga mimpi datang ingin menangkapnya. Namun ia mengangkat tangan dan berteriak. Berhenti. Aku Raja Harun, penguasa Baghdad, bahkan di alam mimpi. Ajaib. Semua orang berhenti bergerak. Para penjaga menunduk, rakyat bersorak, dan istana besar muncul dari balik awan. Raja tertawa puas. Sekarang aku menguasai mimpiku. Keesokan paginya, ia bangun dengan wajah bahagia. Abu Nawas, kau benar. Aku kini bisa mengatur mimpiku sendiri. Abu Nawas menunduk hormat sambil menahan tawa. Luar biasa, Baginda. Jadi mulai sekarang, kalau Baginda ingin menikmati kebahagiaan, tak perlu membangun istana baru. Cukup tidur saja. Raja menatapnya dengan curiga. Kau mengejakku lagi, ya? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Tidak, tuanku. Aku hanya kagum, karena satu-satunya raja di dunia yang bisa membuat rakyat, istana, dan bahkan mimpinya sendiri tertawa, adalah Baginda. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid jadi lebih tenang dan sering bercanda, bahkan kalau mimpinya aneh sekalipun. Suatu hari ia berkata pada Abu Nawas, "Tadi malam aku bermimpi menjadi kambing, Abu Nawas." Abu Nawas menjawab cepat, "Wah, kalau begitu Baginda jangan makan rumput saat sarapan, nanti mimpi itu jadi kenyataan." Raja dan seluruh istana pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan begitulah, sejak hari itu, mimpi buruk raja berubah menjadi bahan tertawaan di seluruh Baghdad, berkat kecerdikan si Abu Nawas yang selalu tahu cara membuat masalah jadi lelucon. Kadang mimpi buruk hanyalah cermin dari kekhawatiran kita sendiri. Kalau kita bisa menertawakannya, bahkan raja sekalipun, tidak ada mimpi yang benar-benar menakutkan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jembatan aneh. Di sebuah pagi yang cerah, Raja Harun al-Rashid duduk di balkon istana sambil menikmati secangkir kopi Arab yang harum. Angin semilir membawa kabar dari para prajurit bahwa di pinggiran kota ada sebuah jembatan baru yang dibangun atas perintah raja. Jembatan itu megah, panjang, dan kokoh, menghubungkan dua desa yang dipisahkan oleh sungai besar. Namun, ada satu masalah besar, tak seorang pun berhasil melewati jembatan itu. Setiap orang yang mencoba melangkah di atasnya akan berbalik sendiri, entah karena takut, bingung, atau karena ada prajurit penjaga yang melarang tanpa alasan jelas. Akibatnya, jembatan megah itu hanya jadi pajangan, tak lebih dari tempat burung-burung bertengger dan bocah-bocah bermain peta umpet di bawahnya. Raja merasa malu. Bagaimana mungkin aku, raja besar, punya jembatan indah tapi tak bisa dipakai? Kalau rakyat menertawakan aku, itu sama saja menertawakan kerajaanku, serunya gusar. Akhirnya, seperti biasa, nama Abu Nawas pun muncul di kepalanya. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki gila ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya berkibar di tiup angin, janggut hitamnya tersenyum bersama bibirnya yang selalu penuh akal. Wahai Paduka Raja,
Ucapnya sambil menunduk sopan, apakah hamba dipanggil untuk membantu masalah besar, atau hanya untuk menemani Paduka minum kopi? Jangan bercanda, Abu Nawas. Raja menghentakkan kakinya. Aku punya jembatan indah, tapi anehnya tak seorang pun bisa melewatinya. Aku ingin kau menemukan cara agar rakyat bisa melintasinya, atau setidaknya berikan alasan yang masuk akal mengapa jembatan itu tak bisa dilewati. Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, izinkan hamba meneliti langsung jembatan itu. Tapi hamba harus punya kebebasan penuh untuk bereksperimen, bahkan jika caranya terdengar aneh. Raja menepuk dadanya. Baiklah, semua kupercayakan padamu. Tapi ingat, jangan mempermalukan aku di depan rakyat. Ketika Abu Nawas tiba di jembatan, ia langsung disambut para prajurit yang berjaga. Berhenti. Tak boleh lewat, bentak salah satu prajurit. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, untuk apa jembatan ini dibangun? Itu perintah, jawab prajurit singkat. Perintah siapa? Tanya Abu Nawas. Perintah raja. Abu Nawas mengangguk-angguk. Aha, sekarang aku mengerti kenapa jembatan ini tak bisa dilewati. Karena perintahnya memang begitu. Orang-orang yang berkumpul tertawa mendengar logika Abu Nawas. Tapi ia belum selesai. Ia berjalan menyusuri jembatan, lalu berjongkok, mengetuk batu, dan mengamati sungai di bawahnya. Jembatan ini kokoh. Tidak ada masalah dengan bangunannya. Masalahnya hanya ada di kepala orang-orang yang dilarang melewati, gumamnya. Malam harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga dan prajurit. Ia membawa sebuah papan besar bertuliskan, jembatan ini tidak boleh dilewati, kecuali oleh mereka yang tidak lewat. Warga bingung, prajurit garuk-garuk kepala. Bagaimana mungkin orang bisa melewati jembatan kalau syaratnya adalah tidak lewat? Keluh seorang ibu-ibu. Abu Nawas tertawa. Nah, itulah inti permainan. Mulai sekarang, setiap orang yang hendak melewati jembatan cukup berjalan mundur. Dengan begitu, mereka sebenarnya tidak lewat, melainkan pulang ke arah berlawanan. Orang-orang pun mencoba. Dengan wajah serius tapi langkah mundur, mereka berhasil sampai ke seberang. Wah! Berhasil, teriak seorang pemuda. Rakyat bersorak. Jembatan yang tadinya mubazir kini jadi tontonan lucu. Setiap hari orang-orang berjalan mundur melintasinya, bahkan ada yang berguling-guling atau merangkak mundur sambil membawa keranjang. Kabar ini sampai ke telinga raja. Ia penasaran lalu datang sendiri. Betapa terkejutnya ia melihat rakyatnya ramai-ramai berjalan mundur di atas jembatan sambil tertawa-tawa. Abu Nawas, apa-apaan ini? Mengapa rakyatku seperti kepiting berjalan mundur semua? Bentak raja. Abu Nawas menjawab dengan santai. Paduka, bukankah perintah semula adalah jembatan ini tak boleh dilewati? Hamba hanya mencari celah agar rakyat tetap bisa memanfaatkannya tanpa melanggar perintah. Mereka tidak melewati, melainkan mundur. Jadi perintah Paduka tetap dihormati, tapi jembatan tidak sia-sia. Raja menganga, antara kagum dan pusing. Kau memang aneh, Abu Nawas. Tapi aku harus akui, ini solusi yang, tak terpikirkan oleh siapapun. Sejak hari itu, jembatan tersebut mendapat julukan Jembatan Kepiting, karena semua orang melintas sambil berjalan mundur. Para pedagang bahkan menjadikannya atraksi wisata. Ayo, lihat manusia berjalan mundur melewati jembatan, teriak pedagang sambil menjual kacang rebus. Raja awalnya kesal, tapi lama-kelamaan ia ikut tertawa. Jembatan yang tadinya jadi masalah kini malah jadi kebanggaan kerajaan.
Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai orang yang bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tawa. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, "Kadang, cara terbaik melewati masalah adalah dengan berjalan mundur." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Sumur Harapan. Di sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari ibu kota Baghdad, tersembunyi sebuah sumur tua yang konon katanya bisa mengabulkan permintaan siapapun yang melemparkan sesuatu ke dalamnya. Sumur itu dikenal dengan nama Sumur Harapan. Namun, anehnya, sumur ini tiba-tiba saja menjadi terkenal setelah seorang pedagang mengaku mendapatkan untung berlipat-lipat setelah melemparkan sebutir kurma ke dalamnya sambil berdoa. Konon, keesokan harinya ia menjual dagangannya habis dalam waktu setengah jam dan mendapatkan uang emas lebih banyak dari biasanya. Cerita ini menyebar seperti api disiram minyak panas. Berbondong-bondonglah orang-orang datang ke sumur itu, membawa apa saja yang mereka punya, kain, makanan, sampai kambing kurus, dilemparkan sambil berdoa dengan mata merem dan harapan setinggi langit. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja penasaran dan memanggil penasihat-penasihatnya. "Apakah benar ada sumur yang bisa mengabulkan permintaan?" tanya sang raja sambil mengernyitkan dahi. Para penasihat mengangguk-angguk seperti ayam disuap jagung. "Saya bahkan mendengar ada petani yang meminta ayamnya bertelur 2 kali sehari. Dan kini ayam itu betul-betul bertelur 2 kali," seru salah satu penasihat. Sang raja mulai tertarik. Namun, ia juga curiga. Maka ia memanggil satu orang yang paling ia percaya sekaligus paling lihai mengendus keanehan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? "Abu Nawas, aku punya tugas khusus untukmu," kata sang raja sambil memainkan janggutnya. "Apa itu, tuanku?" tanya Abu Nawas dengan suara tenang, meski dalam hati sudah merasa bahwa ini pasti misi aneh lagi. "Aku ingin kau menyelidiki sumur harapan itu. Jangan-jangan hanya akal-akalan seseorang untuk mencari keuntungan." Abu Nawas tersenyum licik. "Dengan senang hati, tuanku. Aku suka sumur, terutama yang tidak terlalu dalam dan penuh harapan palsu." Esok harinya, Abu Nawas menyamar menjadi pengembara dari negeri seberang. Ia mengenakan jubah kusam dan sorban yang dililit seadanya, lalu berjalan menuju desa tempat sumur harapan berada. Ia membawa 1 kantong batu dan sepotong roti basi. Begitu tiba di sana, ia melihat antrean panjang seperti antre zakat menjelang lebaran. Orang-orang berbisik-bisik penuh harap sambil memeluk barang-barang yang akan dilempar ke dalam sumur. "Semoga aku kaya raya. Semoga mertua pindah rumah. Semoga suamiku jadi pendiam." Permintaan demi permintaan dilempar bersama benda-benda ke dalam sumur. Abu Nawas memperhatikan dengan saksama. Lalu ia melihat seorang pria berbadan besar membawa seekor ayam. Ia mengucap harapan dan melemparkan ayam hidup-hidup ke dalam sumur. "Aduh!" teriak si ayam, sebelum hilang dalam kegelapan sumur. Abu Nawas hampir tersedak roti basi melihat itu. "Ini sumur permintaan, bukan sumur pengorbanan," gumamnya geli. Malamnya, Abu Nawas mengendap-endap mendekati sumur itu. Ia membawa tali, lentera, dan sepotong keju tua. Ia menuruni sumur perlahan. Dan, betapa kagetnya ia saat mendapati dasar sumur itu ternyata bukan dasar biasa. Di dalamnya ada sebuah ruangan kecil yang menyambung ke lorong rahasia. Dengan hati-hati, ia menelusuri lorong itu, hingga menemukan sebuah pintu kayu tua yang mengarah ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu, ia melihat 2 pria sedang duduk sambil menghitung koin emas. Di sebelah mereka terdapat tumpukan barang-barang dari sumur, ayam,
kurma, bahkan sandal butut. Lihat nih, hari ini kita dapat 2 ayam, 5 keping perak, dan 1 perhiasan emas. Hebat betul sumur ini. Abu Nawas menahan tawa. Jadi inilah biang keladinya. Mereka membuat lorong rahasia dari sumur ke rumah ini dan mengambil semua benda yang dilempar orang. Lalu, dengan pura-pura jadi pelanggan palsu, mereka menyebarkan testimoni bohong agar makin banyak yang tertipu. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dan menghadap raja. "Tuanku, izinkan aku membuat lelucon kecil untuk membongkar penipuan ini," katanya sambil mengedipkan mata. Sang raja mengizinkan. Hari berikutnya, Abu Nawas datang ke sumur, membawa sesuatu yang ditutupi kain. Ia berteriak lantang di depan kerumunan. "Dengarlah semua. Aku telah membuat permintaan kepada sumur ini 2 minggu lalu, dan terkabul. Maka hari ini aku ingin memberinya hadiah khusus sebagai ucapan terima kasih." Orang-orang bersorak. "Apa yang kau bawa?" Abu Nawas membuka kain itu dan tampaklah seekor ular piton besar yang sedang lapar. "Aku persembahkan ular ini untukmu, wahai sumur harapan." Tanpa basa-basi, ia melempar ular itu ke dalam sumur. Orang-orang terkejut. Para penipu di bawah sumur lebih terkejut lagi. Mereka lari terbirit-birit. Salah satunya terpaksa keluar dari lorong dengan jubah koyak karena digigit ular. Penduduk desa geger. Setelah dijelaskan oleh Abu Nawas, barulah mereka sadar bahwa selama ini mereka telah ditipu. Raja Harun al-Rasyid tertawa terpingkal-pingkal saat mendengar cara Abu Nawas menyelesaikan kasus itu. "Ular piton. Sungguh ide gila. Kadang untuk membongkar kebohongan," kata Abu Nawas sambil mengangkat alis, "kita perlu teman yang bisa mematuk." Raja memberikan hadiah besar untuk Abu Nawas. Sementara itu, sumur harapan resmi ditutup. Kini sumur itu diganti fungsinya jadi tempat pembuangan sandal rusak. Setidaknya lebih bermanfaat daripada jadi tempat penipuan. Dan setiap kali ada orang iseng yang ingin berdoa di sumur itu, Abu Nawas akan berkata, "Kalau mau harapanmu terkabul, jangan buang barang ke sumur. Buang malasmu ke sawah dan doamu ke langit." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri dungu. Pada suatu malam yang cerah, terlalu cerah untuk rencana kejahatan, seorang pencuri amatir yang bernama Hali si tangan gatal menyelinap ke kota Baghdad. Ia baru saja pindah dari desa terpencil, dan merasa dirinya sudah cukup berpengalaman hanya karena pernah mencuri semangka dari kebun kakeknya sendiri. Hali ingin mencuri sesuatu yang besar di kota. Tapi ia juga ingin terlihat berkelas, seperti para pencuri dalam cerita. Maka ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus mencuri dari orang yang cerdas, supaya terlihat seimbang." Dan siapa lagi yang paling terkenal karena kecerdasannya selain Abu Nawas? Maka pergilah Hali ke rumah Abu Nawas, dengan ide paling bodoh yang pernah dipikirkan, merampok rumah orang paling licik sekota Baghdad. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di ruang tengah, menikmati teh hangat dan melatih burung beonya agar bisa berkata, "Itu bukan emas, itu panci bolong." Tiba-tiba terdengar suara, krek-krek-kerak, dari jendela dapur. Abu Nawas tak bergerak. Ia hanya melirik ke burungnya dan berkata, "Dengar itu? Mungkin tikus, atau mungkin tontonan malam ini sudah dimulai." Hali berhasil menyelinap masuk. Tapi alih-alih mencari emas, ia langsung terpikat oleh aroma makanan. Ia mengikuti bau semur daging ke dapur dan tanpa sadar duduk,
membuka tudung saji, dan menyantap 2 piring makanan. Abu Nawas masuk pelan-pelan dari belakang, menyaksikan si pencuri makan seperti orang puasa sebulan penuh. Kata Abu Nawas pelan, pencuri zaman sekarang sopan juga. Masuk rumah orang, bukan cari harta, malah numpang makan. Hali terkejut setengah nyawa. Ia berdiri tergagap, berusaha menyembunyikan tulang ayam di belakang punggung. Maaf, saya cuma survei rasa, katanya. Tapi Abu Nawas bukan orang biasa. Ia pura-pura ramah dan berkata, kalau kau lapar, jangan malu. Tapi, kalau kau ingin mencuri, wah, kau harus ikut pelatihan dulu. Tidak bisa asal masuk dan makan. Ada prosedur. Hali, yang otaknya agak lambat, malah percaya. Pelatihan pencuri, katanya berbinar. Benar, kata Abu Nawas penuh semangat. Dan kebetulan aku pelatihnya. Gratis. Abu Nawas lalu mulai melatih Hali. Pertama, ia menyuruh Hali menyelinap ke kamarnya sendiri dan mengambil sendal Abu Nawas tanpa menimbulkan suara. 3 kali Hali mencoba, dan 3 kali pula ia tersandung pot bunga, jatuh ke karpet, dan kepalanya membentur gagang pintu. Catatan, gumam Abu Nawas sambil menulis di kertas. Level, pemula. Kemampuan, 0. Lalu, latihan kedua, mengangkat harta tanpa terlihat. Abu Nawas menyuruh Hali mengambil kendi air yang disembunyikan di bawah meja, tapi kendi itu berisi katak hidup. Begitu dibuka, kataknya loncat ke wajah Hali dan membuatnya terjerit seperti bayi ketumpahan sambal. Akhirnya, Hali duduk bersimpuh, wajahnya penuh lumpur, nasi, dan sedikit sambal. Saya menyerah. Saya tidak cocok jadi pencuri. Abu Nawas tersenyum. Nah, itu pelajaran terpenting dari semua, orang bodoh tidak cocok jadi penjahat. Apalagi kalau lapar di tengah jalan. Lalu Abu Nawas memanggil 2 penjaga kota yang sejak tadi sudah ia beritahu dan menunggu di luar rumah. Hali pun dibawa dengan damai, masih sambil memegang tulang ayam dan berkata, bolehkah saya bungkus semurnya? Sejak hari itu, Hali benar-benar tobat dan malah membuka warung makan. Ia menamai warungnya, Semur Abu Nawas, dijamin bikin tobat. Dan Abu Nawas, ia malah datang ke sana setiap minggu. Bukan untuk makan semur, tapi untuk memastikan burung beonya bisa belajar 1 kalimat baru. Itu bukan pencuri, itu pelanggan tetap. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan Raja lupa ingatan. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, suasana istana berubah menjadi kacau balau. Para menteri berlarian, para pelayan bingung, dan penjaga istana saling pandang tanpa tahu harus berbuat apa. Semua geger karena satu hal yang sangat tidak biasa. Sang raja kehilangan ingatannya. Raja Harun al-Rasyid bangun tidur pagi itu, lalu tiba-tiba bertanya kepada pelayan, "Siapa aku? Kenapa aku tidur di tempat semewah ini? Dan kenapa semua orang membungkuk saat melihatku?" Pelayan yang setia hampir pingsan saking paniknya. Ia langsung melapor ke para menteri, dan para menteri langsung berkumpul di aula istana. Yang mulia kehilangan ingatannya. Ia tak tahu bahwa ia adalah raja, teriak Perdana Menteri sambil menjambak jenggotnya sendiri. Beberapa tabib dan dukun dipanggil. Ada yang menyuruh raja minum ramuan pahit dari kotoran kelelawar,
Ada yang membacakan mantra sambil menabur garam di atas kepalanya. Tapi hasilnya nihil. Sang raja tetap bertanya, "Kapan aku mulai bekerja di tempat aneh ini?" Dalam situasi genting itu, nama Abu Nawas pun disebut. Raja memang sering kesal tapi juga bergantung padanya. "Panggil Abu Nawas." Si penipu yang cerdas itu. Mungkin otaknya lebih miring dari raja, tapi siapa tahu bisa berhasil, kata salah satu menteri senior yang sudah pasrah. Abu Nawas datang dengan senyum santai, jubah putihnya berkibar, dan langkah kakinya ringan seperti tidak ada masalah. "Apa kabar semua? Kenapa wajah kalian seperti habis melihat kambing berdansa?" "Raja, kita lupa dirinya sendiri," kata Perdana Menteri. "Ah, begitu? Mungkin ini saatnya Raja menemukan siapa dirinya dari sudut pandang yang baru," kata Abu Nawas sambil mengusap dagunya. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi Raja, yang kini duduk di singgasana tapi bingung sendiri kenapa semua orang melayaninya seperti bayi keramat. "Salam, Tuan Tukang Kayu," sapa Abu Nawas dengan semangat. "Aku tukang kayu?" tanya Raja kebingungan. "Tentu saja. Kami semua sudah menunggumu untuk memperbaiki kursi-kursi di istana ini. Dengar-dengar kau paling jago memaku tanpa melihat." Para menteri yang mendengar itu hampir jatuh pingsan. Tapi Raja tampak senang. Ia merasa punya identitas. Hari-hari berikutnya Raja sibuk menjadi tukang kayu. Ia membawa palu kemana-mana, memeriksa kaki kursi, dan bahkan menasihati pengawal istana soal jenis kayu yang kuat untuk dijadikan lemari. Semua orang takut membantah. Namun, diam-diam Abu Nawas menyusun strategi. Ia mengatur sebuah teater kerajaan yang akan menampilkan drama kehidupan seorang raja di depan raja sendiri. Abu Nawas mengatur adegan, para aktor menyamar sebagai raja palsu, menteri palsu, dan pelayan palsu. Dalam drama itu, raja yang bijaksana memerintah dengan adil, suka makan anggur, suka tidur siang, dan punya kebiasaan garuk kepala saat bingung. Semua persis seperti Raja Harun al-Rasyid yang sebenarnya. Raja yang sedang menonton terperangah. Wajahnya pucat. Tangannya mulai gemetar. Dan tiba-tiba ia berteriak, Itu aku. Itu kebiasaanku. Aku raja." Semua orang bersorak. Para menteri menari. Penjaga menangis. Dan Abu Nawas hanya mengangguk santai. Namun, masih ada efek samping. Keesokan harinya, Raja memang ingat kembali siapa dirinya. Tapi, ia juga jadi sedikit kebingungan tambahan. Ia sekarang percaya bahwa dirinya adalah dua orang, seorang raja dan seorang tukang kayu. "Sediakan aku 1 jam sehari untuk memperbaiki kursi. Aku suka pekerjaan itu," tita sang raja dengan bangga. Abu Nawas tertawa geli. "Bagus juga. Setidaknya kalau istana rusak, kita tidak perlu panggil tukang dari luar." Dan sejak hari itu, Istana Baghdad menjadi satu-satunya istana di dunia yang dipimpin oleh seorang raja yang juga tukang kayu. Pesan moral. Terkadang, cara paling lucu dan tak terduga bisa menyembuhkan hal yang paling rumit, apalagi kalau ada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan batu bisa bicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, tampak seorang pria berjalan tergesa-gesa ke istana sambil membawa sebongkah batu besar. Bajunya lusuh, wajahnya penuh semangat,
dan di balik matanya tersembunyi rencana yang penuh kelicikan. Pria itu adalah Qasim, seorang warga yang terkenal licik dan suka mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Qasim datang menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan wajah penuh percaya diri. "Wahai Baginda Raja," ujar Qasim, sambil meletakkan batu besar di hadapan singgasana. "Saya datang membawa penemuan luar biasa. Batu ini bisa bicara." Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, beberapa berbisik, dan sang raja mengerutkan dahi. "Batu bisa bicara?" tanya Baginda sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apa kau menganggap aku ini bodoh, Qasim?" "Tidak, tidak, Baginda," jawab Qasim cepat-cepat. "Batu ini hanya mau bicara kepada orang yang hatinya bersih dan pikirannya jernih. Dan batu ini bilang dia hanya akan berbicara jika Abu Nawas hadir." Raja Harun ar-Rasyid terdiam sejenak. Dia tahu Abu Nawas memang terkenal cerdik, namun juga gemar membuat ulah yang kadang membuatnya pusing tujuh keliling. "Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga," perintahnya akhirnya. Seorang pengawal segera melesat pergi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati kerumunan orang mengelilingi batu besar. Raja memanggilnya dengan wajah penasaran. "Abu Nawas," kata Baginda, "pria ini mengatakan batu ini bisa bicara, dan hanya mau berbicara jika engkau ada. Aku ingin melihatnya langsung. Buktikan padaku." Abu Nawas mendekati batu itu, memperhatikannya, lalu menoleh ke Qasim. Ia mengangguk-angguk pelan, lalu duduk di hadapan batu dengan sangat serius. Ia memejamkan mata, meletakkan telapak tangan di atas batu, dan diam selama beberapa menit. Para menteri mulai bosan. Raja Harun mulai mengetuk-ngetuk tangan di lengan singgasana. Hingga akhirnya Abu Nawas membuka mata dan berkata dengan sangat serius, "Baginda, batu ini memang bisa bicara." Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. "Tapi yang dikatakannya sangat mengejutkan," lanjut Abu Nawas dengan nada penuh misteri. "Apa katanya?" tanya sang raja penuh penasaran. Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata, "Ia bilang, dia sedang sakit perut karena semalam dipaksa makan sepatu Qasim." Seketika ruangan meledak oleh tawa. Para menteri sampai terpingkal-pingkal. Tapi raja tetap serius. "Abu Nawas, jangan main-main. Apakah batu ini sungguh bisa bicara?" Abu Nawas berdiri, lalu dengan nada penuh wibawa menjawab, "Baginda, saya tidak pernah berkata batu ini sungguh bisa bicara. Yang bilang begitu adalah Qasim. Saya hanya bicara kepada batu seperti orang gila, lalu saya mengarang jawaban sebagaimana orang waras menyikapi kegilaan." Raja tertawa keras mendengar jawaban itu. Lalu ia menoleh ke Qasim. "Qasim, bagaimana kau bisa meyakini batu ini bicara?" Qasim mulai gelisah. Ia mencoba mencari-cari alasan. Saya mendengarnya waktu malam. Batu ini berbisik, katanya dia ingin bertemu Baginda." Abu Nawas cepat menyela, "Kalau begitu, Baginda, perintahkan Qasim duduk bicara dengan batu ini selama 1 malam penuh. Jika batu itu tidak menjawab, maka Qasim harus dihukum karena telah membohongi raja." Raja tersenyum lebar. "Itu ide yang bagus. Pengawal, siapkan ruangan untuk Qasim dan batu ini. Pastikan tidak ada yang mengganggu. Biarkan dia berbicara sampai puas." Malam pun tiba. Qasim dipaksa duduk di ruangan kosong bersama batu besar itu. Ia mencoba berbicara.
"Batu, ayo bicara, cepatlah, bilang apa saja." Batu itu tentu saja diam saja. "Batu, kau ingin aku dibuang ke penjara, ya?" Tetap tidak ada suara. Semalaman Kasim bicara sendiri, mengancam, membujuk, bahkan sampai menyanyikan lagu dangdut. Tapi batu itu tetap batu, kaku dan tak bersuara. Keesokan paginya, Kasim keluar dengan mata panda, rambut acak-acakan, dan wajah putus asa. Ia menghadap raja sambil menunduk. "Baginda, saya mengaku saya bohong, batu itu tidak bisa bicara." Raja menghela napas panjang. "Kenapa kau berbohong, Kasim?" "Saya ingin terkenal, Baginda, dan berharap Baginda memberi saya hadiah." Raja mengangguk lalu memerintahkan, "Kalau begitu, beri dia hadiah, seminggu penuh membersihkan batu-batu di halaman istana. Siapa tahu ada yang bisa bicara." Abu Nawas tertawa paling keras, sambil menepuk-nepuk bahu Kasim. "Tenang saja, Kasim, kalau ada batu yang bicara, kabari aku. Aku kenalkan sama sandal yang bisa joget." Sejak kejadian itu, warga Baghdad punya pepatah baru. Jika batu bisa bicara, maka kebohongan pun akan jadi seni pertunjukan. Dan tentu saja, hanya Abu Nawas yang bisa membuat seni itu menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.